Kita sapa dulu. Halo Kang Mas Kris, tak panggil Kang Mas Kris aja ya? Sembarang boleh Kang. Oke. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah, kabarnya baik-baik. Baik. Untuk gimana? Apa nih sing gimana? Yo tak tinggal ya, aku tak metu ya. Tak tinggal Gimana iki apa sih gimana? Sebelumnya selamat datang di Cetek Geni Mas. Oh ya, Sudah pernah nonton Cetek Geni belum? Udah. Baru aja. Ini kan bukan nonton, langsung ini. Kalau nonton udah biasa. Udah. Berarti sudah tahu tahapannya? Ya, enggak tahu lah. Enggak tahu. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, Mas, ada sesi yang harus dilalui nih, Mas. Tantangan nih ceritanya. Iya, tantangan. Namanya adalah sesi pantik api. Pantik geni. Api. Api. Nah, sudah tahu belum? Belum tahu. Belum tahu. Pantik itu emangnya apa ya? Pantik, dicetek, cetik. Nah. Ya cetik itu loh. Cetik. Kalau cetik tahu ya. Iya. Nah, Kang Mas Kris. Jadi sesi pantik api ini ada 10 pertanyaan dengan 2 pilihan kata yang harus dipilih salah satu dan dijawab secara cepat oleh narasumber. Kui. Nah, Cepet-cepetan itu bingung nah Rota. ini ibarat pretest Mas. Jadi sebelum kita ngobrol lebih lanjut itu ada pretestnya ya. Kau nak jawab sini ditinggal metu karo sih. Bagaimana Kang Mas Kris, sudah siap? Oke. Siap. Yang pertama, musik atau alunan? Musik, Nada atau irama? nada, Waktu atau kesempatan? kesempatan, Makna atau isi? makna, Diatonis atau pentatonis? diatonis, Pesan atau kesan? kesan, Klasik atau modern? modern, Rasa atau karsa? rasa, Tukul atau pupus? pupus aja deh. Yang terakhir nih Mas Kris, harus lebih satu buat Tresno Peloro. Tresno. Tapi Tresno sama pupus tuh hubungannya apa kira-kira? Nah Iya. itu. Oh gitu ya. Ya, Tresno Sebenarnya sama apa pupus. itu hubungannya pupus sama Tresno itu Mas? Sebenarnya saya sendiri juga kurang tahu ya. Duh, lah gimana? Kadung rina semangat ini. Gimana? Pupus sama Tresno. Itu ya. Hmm. Sebetulnya kalau pupus itu apa sih Mbak? Duh. Saya juga nggak tahu. Nah pupus itu gimana? Pupus itu apa? Pupus itu ya. Tumbuhan yang pupus itu artinya berkembang tumbuh itu loh. Kalau pupus itu nengguri. Tak kirain pupus yang makanan yang di kukus. Oh di kukus ya. Dikukus. Oh itu pupis itu. Kukis. Oh kukis. Apa itu Mas? Pupus. Enggak, lagu-lagu itu menceritakan apa sebenarnya? Jadi intinya dari lagu Pupus Kembang Tresno itu sebuah lagu yang menceritakan pasangan yang dihianati itu aja. Oke. Lagu kekinian kayaknya gitu-gitu ada. Iya. Ambiar loh. Ambiar. Pokoknya Biar semua. Lagu-lagu kali ini yang penting bikin buat orang tersakiti gitu aja. Bikin buat orang tersakiti atau memang menaikkan mood orang yang tersakiti buat bangkit ini Mas? Betul, ada juga. Ada juga. Nah ini kira-kira ceritanya seputar apa aja ini Mas? Selain tersakiti apa aja? Terkhianati. Sama aja sih. Asalnya dari khianat, dikhianati kemudian sakit. Tapi tak berdarah atau berdarah? Kebanyakan itu berdarah ya. Kemudian berdarah. Dalam hati itu darahnya. Iya, nggak kelihatan darahnya Pak. Itu yang kita siapa lagi? Yang nyiptain untuk Pupus Kembang Tresno itu Pak Jemi Tristan. Oh, halo selamat malam Ini Pak apa Jemi. pengalaman barangkali ya? Iya. Kelihatannya Pak Jemi pengalaman banget ya. Sampai terciptanya lagu ini. Oke. Enggak, artinya Mas Christian ini sudah bikin album ataukah baru single ini atau awalnya? Kebetulan saya sendiri di Pupus Kembang Tresno itu single yang di single lagu Jawa itu single yang ketiga. Ini lagu Jawa ya? Ya istilahnya lagu-lagu ambiar gitu. Lagu-lagu Di genre yang lagu ambiar. Tadi kok milihnya yang modern ya, kok bukan yang klasik?
tradisional. Kalau saya pilih ininya tadi diatonis, pentatonis, tadi pilih diatonis. Jadi lagu ini diatonis bukan pentatonis. Karena rata-rata lagu Jawa itu kan pentatonis. Iya. Iya sih. Kenapa itu? Mikirnya nanti takut kelamaan. Berarti diatonis kayaknya. Berarti kejebaknya di sini ya berarti. Enggak. Makanya aku senderdek aku gimana kayak pertanyaan. Ya, lagu Jawa enggak murni pentatonis. Enggak murni. Ya, Pasti kombinasi. Kalau ya rata-rata kalau ini ya pop ya pentatonis. Kebanyakan memang. Ya. Diatonis maksudnya ya. Nah, ini berapa lama Mas pembuatan single ini? Untuk pembuatan single Pupus Kembang Tresno sekitar 1 bulanan lah. 1 bulanan? Tidak sampai. Awal Plus video tag apa gimana? Sama video klipnya. Oh, itu sudah langsung penayangan apa gimana 1 bulan setelah 1 bulan itu? Mungkin jarak beberapa hari baru ditayangin. Bahkan video klipnya cuman sekitar setengah harian garapnya. Cepat berarti ya. Lokasi di mana? Lokasinya di Serasa Piknik. Di mana itu? Serasa Piknik di Rena, daerah Rena. Punyanya Rena sendiri. Oh, Renafek. Di mana tuh namanya? Di Jalan Pramuka. Oh itu ya. Oh. Di dalam ruangan berarti ya. Indoor. Outdooran. Outdoor. Oh. Serasa piknik itu berarti sudah nuansa piknik apa belum? Cuma atau rasanya saja yang piknik? Kayaknya rasanya aja. Rasanya. Mulai karir bernyanyi dari mana? Mulai karir bernyanyi itu udah dari 2014. Udah lama berarti. Itu masih sekolah atau sudah lulus? Di awal-awal kuliah. Awal kuliah. Awal-awal kuliah. Berarti sekarang masih kuliah Udah enggak. atau sudah lulus? Maksudnya enggak lanjut. Oh enggak lah. Kenapa gak lanjut? Kena COVID ini aja. Di jurusan apa dulu? Aku dulu di jurusan informatika. Sama itu. Oh, banyak. bukan ya? Saya industri. Oh, industri. Oh, ngawur aku. Tapi kita Aku satu ngawur, ya. fakultas. Masa? Emangnya tahu aku fakultas mana? Loh, kalau informatika berarti kan teknik. Nah, berarti kan fakultasnya teknik. Oh iya. Nah, Waduh. iya. Cuman satu kampus enggak masalahnya gitu. Ya itu Nah. masalah belakang. Oh, masalah belakang. Nah, Kang Mas Kris, saya mau tanya gini. Itu kan ngerjakannya selama 1 bulan ya, mulai awal tag Mulai. sampai mau penayangan. Iya. Nah, kira-kira Mas Kris, dalam 1 bulan itu secara berkala atau bagaimana dalam pengambilan video itu tadi? Kalau dalam pengambilan video memang dalam 1 hari itu tadi ya. 1 hari saja? 1 hari saja. Setengah hari tadi. Oh, setengah hari. Setengah hari malahan. Lamanya itu mungkin dari kita sama pihak produksi kan bagi ngatur jadwal waktunya gitu aja. Untuk mulai tag juga gitu, sama tag vokal sama tag videonya juga gitu. Ada nggak Mas tantangan dari pembuatan ini, single ini? Mungkin dari saya sendiri kebetulan pertama kalinya ya. Pertama saya kali. bawain lagunya orang gitu. Nah, kebetulan baru pertama kali. Mungkin biasanya kan saya lagu saya sendiri. Gitu. Nah, kalau kali ini kan di Pupus Kembang Tresno lagunya Pak Jemi saya bawakan gitu. Jadi mungkin saya kesulitan di improve nadanya gitu aja. Improve nadanya. Tapi mirip enggak kira-kira nada-nadanya sama lagunya Mas Kris sendiri? Ada perbedaan enggak? Ada perbedaan dikit lah mungkin. Nah, cuman memang tetap masih Genrenya sama tetap ini ya. Pop Jawa ya. Pop Jawa. Oke. Nah, Mas Kris, tadi kan kalau ini membawakan lagunya orang. Nah, biasanya membawakan lagunya sendiri. Nah, Mas Kris, judul lagunya apa yang punyanya Mas Kris sendiri itu yang diciptakan? Yang lagu saya sendiri judulnya Gawe Sopo sama Milih Liyane. Gawe Sopo sama Milih Liyane. Gawe Sopo? Milih Liyane. Kebetulan ya memang itu lagunya nggak sengaja sih. Jadinya kayak episode gitu. Oh, kayak berkesinambungan itu ya? Iya, nyambung. Itu ya bikin sendiri, diciptakan sendiri, Kalau dinyanyikan yang sendiri. Gawe Sopo sama Milih Liyane diciptakan sendiri, dinyanyikan sendiri, diproduksi sendiri. Oke, ini berarti gimana ini? Pencipta, penyanyi, One man show.
Ya pencipta lagu. Iya. Musiknya? Musiknya dari teman-temannya. Oh, dari Teman-teman. Oke. Berarti pencipta, terus kemudian penyanyi, apa lagi? bikin klipnya juga Bikin klipnya syuting sendiri. diproduksi sendiri. Kecuali yang pupus ini tadi. Oh, pupus ya, pupus. Itu kesulitannya apa gitu? Kalau garap lagu sendiri, diproduksi sendiri. Ya mungkin kesulitannya cuman biasanya saya kadang suka ngerubah lirik gitu aja. Berarti Hari improve ini dapat lirik kayak gini gitu kan. Kok ketoannya besoknya rubah lagi. tak rubah aja gitu. Oke. Berarti karena belum publis, artinya tidak ada masalah ya. Kalau sudah publis dirubah itu. Nah, itu yang resiko. Susah. Sejauh ini kesempatan bernyanyi, sudah berapa lama tuh sebenarnya nyanyi? Yang lagu sendiri tadi? Yang lagu sendiri udah 1 tahun 1 tahun ini ya? belakang, 1 tahun ini. Itu berarti di channel YouTube sendiri atau milik? Kalau yang lagu sendiri di channel YouTube sendiri, kalau yang ini di Aisyah Production. Sejauh ini berapa yang nonton? Yang Pupus Kembang Tresno tadi sempat ngecek sih mau 20.000. 20.000. Dalam jangka waktu berapa hari? Ini mau 2 bulan. Mau 2 bulan. Lumayan. Banyak berarti ya, lumayan. Kalau live di mana saja biasanya? Kalau live yang masih rutin saya di Mamaku. Oh, di kafe. Di kafe-kafe. Berarti di kafe-kafe. Itu tiap hari apa tuh, Mas? Kalau yang rutin tiap malam minggu. Tiap malam minggu. Pasti di Mamaku kalau malam Mamaku. minggu. Oh, berarti ketemu sama Alaska. Alaska tiap Selasanya. Oh, tiap Selasanya beda ya? Beda. Oke. Ketemu sama papaku. Iya. Habis itu anakku juga ya. Sudah berapa lamanya di sana? Di Mamaku sekitar ya sama sih 1 tahunan. 1 tahunan. Berarti sudah ini ya, rutin berarti. Tiap malam minggu. Gak pernah ngapel dong. Itu memang kerjasama atau gimana, Mas? Dengan Mamaku atau memang cuma nongkrong biasa? Ya memang kebetulan kan sempat kontak-kontakan gitu aja, terus disuruh nyoba dengan formasi solo saya di situ. Akustik berarti ya. Jadi pure gitar sama saya nyanyi gitu aja. Bukan Dalam satu sesi itu berapa lagu gitu ada? Biasanya kalau sekali satu sesi itu saya stoknya sekitar 10 lagu sampai kalau lumayan lama durasinya sampai 15. Tapi pengalaman ngeband pernah? Pengalaman ngeband pernah. Pernah ya. Cuman kalau ini solo, lebih ke solo ya. Kenapa nggak diterusin ke band? Karena kalau saya band itu bener-bener bentuk band asli loh ya, bukan nyabang-nyabang gitu kan. Saya memang bener-bener harus klub cocok banget gitu. Ya. Kebetulan sama band yang lama cocok dan ternyata mau nggak mau harus solo ini. Lah konsep solo ini konsep sendiri ataukah dari produser misalkan minta solo gitu? Kalau konsep solo ini memang saya pertama kali itu niat solo di pengennya lagu-lagu pop akustik gitu aja dulu. Jadi dulu pertama kalinya saya awali solo itu lagu pop biasa. Pop biasa. Asli pop melo lah. Gitu. Terus seiring jalannya kok trendingnya lagu-lagu Ambiaran ya. Gitu. Dan kebanyakan orang-orang Ambiaran kan solo juga semua gitu kan. Jadi saya memutuskan muncullah lagu yang berjudul Gawe Sopo itu tadi. Ya karena solo itu Ambiar satu kan. Jadi konsepnya tidak berlaku solo Ambiar kabeh. Itu Gawe Sopo itu isinya menceritakan tentang apa itu, Bang Mas Kris? Gawe Sopo itu menceritakan perjuangan seorang untuk pasangannya gitu. Perjuangannya seperti apa mungkin? Cocok banget yang lagi istilahnya yang mungkin sudah punya keluarga atau yang masa-masa mau nikah gitu kan. Dia sedang berjuang mencari nafkah buat pasangannya, istilahnya kalau yang belum nikah dia berjuang untuk biar bisa nikahin dia gitu. Kalau itu liane tadi apa tadi yang milih liane jadi dan ternyata udah diperjuangin malah milih lain.
orang lainnya. Itu kenapa itu? Alasannya milih liyane itu kenapa itu? Alasannya itu kenapa? Ya takono wonge. Lah makanya saya tanyanya langsung kepada yang menciptakan lagu Jadi ini. kenapa jadi seperti itu? Jadi mungkin di era-era sekarang itu kebanyakan kan orang yang mau memilih pasangan itu ada yang menilai apa? Istilahnya jadi istilahnya lebih sukses. Bibit bebet bobot ala itulah ya. Ini lebih peka ya Pak ternyata. Rina Sumringah Kelihatannya lebih peka banget kalau soal gitu ya. Itu Rina itu kalau narasumbernya laki-laki cowok Pak. Gak berarti normal gitu ya, berarti normal. Terusnya apa terusnya? Ayo setuju. Enggak tadi yang milih Liane tadi. Milih Liane. Kenapa kok milih Liane? Nah, Jadi kan ya karena itu tadi lebih memilih apa tadi Mbak? Bibit bebet bobot tadi ya. Artinya yang milih itu yang menciptakan lagu ataukah objek dalam lagu itu? Objeknya. Oh berarti yang jawab yang objek ini tadi. Nah, objeknya itu Ya, siapa? Tadi. Namanya siapa tuh? Rina paling ya. Oh iya, kelihatannya begitu. Iya. Lembong saya aja baru tahu. Itu. Itu hanya 2 lagu itu yang selama ini sementara ini. Yang udah rilis. Iya. Oh, yang udah rilis. Tapi kalau stok juga masih banyak. Alhamdulillah masih ada beberapa. Itu berarti dipublish di YouTube-nya sendiri yang gawe sopo sama milik Lian itu. Berapa followers? Follower. Berapa itu subscribe? Subscribernya sekitar sekarang 1,8. Lumayan. 1,8 ribu. Padahal dua lagu Juta. Itu ya. Kak. Banyak dong. Ya banyak. Baru 2 lagu padahal ya. Ya sambil cover gitu. Iya. Tak selingi gitu aja. Iya. Mantap. Kalau juga, belajar musik, belajar seni dari apa? Otodidak atau gimana? Atau Saya memang otodidak. les? Otodidak. Artinya sering dengerin lagu gitu. Ya dengerin lagu gitu aja. Kalau gitaran ya sambil lihat YouTube gitu. Kunci apa gitu ya. Nah gitu aja. Nggak pernah les memang. Iya. Karena di sini masih jarang les-lesan. Sebetulnya banyak sih. Banyak. Nggak seberapa booming. Mas Hiro juga nerima les kok. Les apa? Cuman saya dari kemarin tanya Mas aku peles ngono. Terus gak usah ngono jare. Aku mau nerima cewek Masalah gak dibayar, makanya gak dibayar aja lu deh. Bayar rokok. Enggak, apa namanya? Apa mengalih sama anak? Ayo Naurin. Ayo. Apa ayo? Pupus Kembang Tresno. Itu kalau menurutku 3 nama ya. Pupus, Kembang, Tresno. Nah, bagaimana dia bisa menyatu? Nah, bagaimana dia bisa menyatu? Coba tanyakan sama Pak Jemi aja. Sayangnya Pak Jemi nggak di sini ya. Gimana itu? Filosofinya seperti apa? Jadi sebetulnya judul yang itu sih memang unsur ketidaksengajaan sih. Ketidaksengajaan. Atau muncul dengan sendirinya gitu ya. Jadi sempat jadi itu judul yang ada perubahan judul gitu. Jadi ketemunya gitu. Pertama kalinya itu waktu Coming Soon itu judulnya cuman Yowis gitu aja. Apanya ya Yowis? Judulnya ya Yowis gitu. Pertama kalinya. Terus mungkin Pak Jeminya orang yang gimana caranya judul itu bisa menarik gitu kan. Disepuh dulu judulnya. Katanya jarene disuwuk sih. Lah, itu maksud tuh. Disuwuk sih. Leren topo sih. Jadi kalau Coming Soon-nya Yowis, niat ingsunnya apa? Coming Soon-nya kan Yowis tadi ya. Coming Soon-nya Yowis. Niat ingsunnya Yowis wis. Yowis band. Karena Yowis tadi, makanya ada yang mau lewat nih. Oh. Iya. Karena Yowis, ada yang mau lewat nih.
Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada, di podcast Cedek Geni ini tentu ada sponsorship yang sangat mendukung kita. Di antaranya ada Tuban Agung Makmur Group. Nah, ini menerima jasa konstruksi, renovasi rumah, perkantoran, gedung dan lain-lain, menerima jasa desain interior dan juga eksterior rumah, serta bergerak di bidang perumahan. Yang kedua ada SSCI, Solaris Survey Center Indonesia. Ini menerima jasa survei ekonomi, politik, perusahaan, pendidikan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada Tanah Zawi Tuban Agro Eduwisata Park. Nah, ini lokasinya berada di Desa Beringin, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Di sana ada banyak sekali untuk wahana permainan dan juga edukasi buat anak-anak ya. Tapi untuk sekarang masih tahap renovasi untuk meningkatkan kepuasan layanan pada konsumen nanti atau pengunjung. Yang keempat ada Print Screen Art. Ini menerima jasa desain logo atau brand company. Langsung saja follow IG-nya di printscreen.art. Nah, setelah tahu informasi tadi, langsung saja menghubungi di 0812 3299 3189 atas nama Pak Yudi dan 0823 3307 1672 atas nama Mas Wildan, atau Dimas Diajeng yang punya usaha UMKM bisa untuk mengiklankan UMKM-nya di Cedek Geni ya. Untuk lokasi studionya berada di Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jalan 45 Sudirman nomor 10 ya. Langsung saja ke sini Dimas Diajeng. Sudah? Wesnya sudah. Lanjut lagi. Ya wes Ben. Kalau ini kan dalam setahun ini ya, artinya dalam masa pandemi kayak kemarin bisa bebas? Dalam masa pandemi itu memang sempat jadi nggak ada job manggung sama sekali. Terus ngapain aja kalau nggak ada job? Ya itu tadi ngonten gitu aja. Ya. Nah, kebetulan kan yang Pupus Kembang Tresno kan baru kemarin kan ya masih di masa-masa pandemi. Artinya dari ngonten itu apakah dapat penghasilan? Ya lumayan lah gitu aja. Artinya kan itu memang pandemi sangat ini ya, memukul perekonomian, berdampak sekali. Artinya kalau kita mau berupaya untuk ke tempat yang lain gitu, artinya di media sosial ini kan di dunia maya artinya cukup menjanjikan. Bagaimana pendapat Mas tentang kayak gitu? Ya kalau pendapat saya memang di masa pandemi kalau udah ada jalan di dunia maya itu tadi ya, memang istilahnya bisa membantu sedikit lah buat kita untuk bertahan gitu aja, selagi mau bergerak gitu kan. Yang diidolakan siapa? Kalau diidolakan penyanyi sampai sekarang itu Mas Denny Caknan. Waduh, Pak Denny ora teko yo. Kenapa mengidolakan Denny Caknan? Jadi gini ya, kebetulan saya sebetulnya dulu kan belum seberapa suka sama musik-musik yang pop Jawa dangdut ambiaran gitu kan. Nah, muncullah Mas Denny itu tadi di lagu Kartonyono Medhot Janji yang saya ingat. Nah, padahal di dulu kan Mas Denny lagunya kebanyakan pop dulu. Hampir ada beberapa lagu, terus di lagu Kartonyono itu kulihat ini musik-musik dangdutnya kan dangdut-dangdut yang sekarang gitu. Bukan yang dangdut nyel asli gitu. Nah, jadi kok kelihatannya nuansanya kok beda gitu. Jadi pengen. Terus sampai ada Mas Denny ada rilis banyak banget itu kan. Jadi saya pengen rasain gimana sih caranya bikin lagu yang seperti itu gitu. Jadi patokan saya memang dari dulu bikin lagu Jawa selama 2 single itu memang kebanyakan saya cari inspirasinya di Mas Denny. Mas Denny apakah bisa dikatakan mengekor pada Didi Kempot atau bagaimana? Ya
bisa Iya kan? dikatakan Jawa banget kan. Iya. Kalau almarhum musiknya Pak Didi bedanya apa kira-kira? mungkin di Sama-sama Jawanya loh. sama-sama Jawanya ya. Mungkin di kalau di Pak Didi Kempot kan larinya ke campur sarian Pak. Oh, meskipun ada dananya ya. Meskipun ada dada. Terus liriknya mungkin di almarhum Pak Didi Kempot kan lagu-lagu lirik-liriknya memang Jawanya Jawa apa sih? Jawa halus. Jawa halus. Beda kalau Jawa yang sekarang kan memang Jawa bahasa keseharian. Ngoko, kayak ngoko. Dan ada campuran Ngoko. kan. Ada campuran kadang pakai Inggris. Kadang pakai Indonesia juga. Gitu. Istilahnya nggak pakai bahasa Inggris. sehari. Itu Cinta itu banget. kira-kira nggak itu ya melanggar apa namanya? Apa yang dilanggar? Apanya yang Maksudnya kadang kan ada itu di musik itu kan ada nada ini harus seperti ini. Nggak. Apakah campuran Nggak ada. gitu? Nggak ada. Nggak ada. Oh. Ada. Pelanggaran itu kalau ada hukumnya, ada undang-undangnya itu baru pelanggaran. Kalau udah diatur berarti Ya wes. tuh maksudnya. Makanya Oh, pelanggaran yang mana? enak tuh? didengar ya berarti ya. Ah. Kalau musik itu. Siapa nggak harus berubah? Hmm. Barangkali ada pesan untuk para Dimas Diajeng Netralis menyemangati bagaimana Menyemangati dia menciptakan lagu itu seperti apa sih? Asiknya. Asiknya. Kalau menciptakan lagu, jadi buat teman-teman para pendengar di sini, bukan hanya musisi Tuban juga keseluruhan lah yang ada di sini. Jadi selagi kalau bikin lagu gitu, nggak perlu ada rasa malu. Aku malu gitu kan. Aku isin ya kan. Nggak perlu malu bang. Jadi Bergerak iso. kalau kita di awal udah malu dulu, nggak bakal ada yang namanya bergerak perkembangan gitu. Jadi apalagi kalau di Tuban ya, pesan saya buat teman-teman yang ada di Tuban juga khususnya gitu, yang mungkin masih diam padahal dia ada punya bakat gitu, bergeraklah. Potensi kalian harus dikembangkan, dikeluarkan, ditunjukkan di publik gitu. Oke. Sudah Gitu aja. gitu ya. Yowis. Kembangkan potensi yang ada. Terus apa lagi Pak? Gali. Kembangkan Tresno. Tresno mana? Tadi kan pupus kembang tresno. Kembangkan potensi yang ada, terutama untuk anak-anak Tuban ya, pemuda-pemudi Tuban. Jangan malu ya Mas ya, untuk selalu maju kemana ini? Ke depan. Jangan malu untuk selalu berkreasi, kreatif, berinovasi dan mampu menciptakan hal-hal baru, mempunyai ide-ide yang luar biasa yang dituangkan dalam sebuah karyanya. Itu memang harus dimiliki oleh para pemuda-pemudi Tuban. Nah, Dimas dan Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada, 30 menit sudah kita menemani Dimas dan Diajeng. Jangan lupa saksikan terus podcast Cedek ini setiap hari Senin dan juga Jumat pukul 8 malam live streaming on Facebook. Saya Rina Prameswari dan rekan saya Itu Suarsono. pamit undur diri sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Salam Cedek geni, open your mind.